tanggal 17 Agustus 1945, sebuah suara lantang mengumumkan lahirnya sebuah bangsa merdeka. Namun, apakah proklamasi itu langsung diterima begitu saja? Bagaimana reaksi rakyat di seluruh pelosok negeri dan apa tanggapan dunia terhadap pernyataan ini? Bersama kelompok 4, kita akan menguak sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dari penyebar luasan berita, gelombang dukungan rakyat, hingga respon dari luar negeri. Siap untuk menjelajahi sejarah? Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kegiatan para pemuda. Kelompok Sukarni menyebarkan berita proklamasi pada 17 Agustus 1945. Mereka memanfaatkan pamflet dan surat kabar yang ditempel di tempat strategis di kota agar bisa dibaca banyak orang. Rapat ini dilakukan di Gerbang Kemayoran dan berpindah ke Jalan Bungur Besar. Yang kedua ada kegiatan kantor berita Domai. Pada 17 Agustus 1945, wartawan Domai yakni Syahrudin menyampaikan teks proklamasi kepada bagian radio Waidan B. Palenewen untuk menyiarkan berita. Walau tentara Jepang melarang, berita tetap dilakukan. Untuk menghindari sensor, berita dilakukan dalam bahasa daerah, contohnya bahasa Madura yang ada di Surabaya. Pada 20 Agustus 1945, Jepang menyegel kantor Domai dan melarang pegawainya masuk. Namun, para pemuda Domai tetap berusaha menyiarkan berita dengan membuat pemancar radio baru. Penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara umum, berita proklamasi disebarkan melalui surat kabar seperti Suara Asia di Surabaya dan Tahajya di Bandung. Rakyat Indonesia menyambut proklamasi dengan antusias, memunculkan semangat perjuangan. Proklamasi disebarkan melalui radio, koran, dan siaran keliling oleh tokoh-tokoh seperti Ana Abdul Hamidan di Kalimantan, Samratulangi di Sulawesi, dan Ketut Puja di Bali, dan masih banyak lagi. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sumatera. Berita proklamasi disebarkan lewat radio, telepon, kulir atau kurir, dan dari mulut ke mulut mulai malam 17 Agustus 1945. Disiarkan melalui radio Bukit Tinggi dan Padang. Tuanku Muhammad Hasan, Mr. Abdul Abbas, dan Mr. Muhammad Amir, anggota PPKI dari Sumatera, menyebarkan berita ke berbagai daerah di Sumatera, seperti Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Palembang, dan Jambi. 2. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sunda Kecil, Bali, dan Nusa Tenggara. Berita pertama diterima di Bali pada 17 Agustus 1945 lewat siaran radio. Disebarkan juga oleh I Gusti Ketut Puja, anggota PPKI. Ketut Puja umumkan resmi proklamasi di Bali pada 23 Agustus 1945. Berita disebarkan ke Kupang akhir Agustus 1945 dan Sumbawa 2 September 1945. 3. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Sulawesi. Awalnya terdengar lewat radio 17 Agustus 1945, tapi belum menyebar luas. Setelah gerungan Saul Samuel Jacob atau GSSJ, Ratulangi pulang dari Jakarta 20 Agustus 1945. Berita menyebar lebih luas. Ratulangi sebar berita ke utara, Lanto Daeng Pasewang ke selatan. Akhir Agustus 1945, berita sampai ke Maros. Dibawa juga oleh pelaut atau pelayar dari Jawa pada September 1945. 4. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Kalimantan. Diketahui lewat siaran radio 18 Agustus 1945 dan pelaut dari Jawa. Penyebaran lewat pelabuhan Pontianak, Sampit, Pangkalan Bun, Pagatan, Kuala Kapuas, dan Pulau Pisau. Di Balikpapan, berita disebarkan oleh pekerja BPM dari Jawa. Di Kalimantan Selatan, berita dibawa tentara Australia yang melucuti senjata Jepang. Rakyat Indonesia secara spontan mendukung proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dukungan terlihat dari berbagai reaksi langsung. Di antara lain, 1. Ada dukungan kepemimpinan kepresidenan. Kepemimpinan kepresidenan di Jawa menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan dan menentang
apa saja yang bertentangan. Bahkan pegawai Jepang sampai dipulangkan dan tidak boleh memasuki kantor-kantor mereka. 2. Ada Komite Van Aksi. Komite Van Aksi merupakan utusan laksar perjuangan yang terdiri dari 1. Baris Rakyat Indonesia atau BARA, Baris Buruh Indonesia atau BBI, Anggota Pemuda Indonesia atau API, dan lainnya. Mereka mendukung negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto, yaitu Suara Rakyat nomor 1. 3. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Di tengah bentroknya dengan Jepang, Komite Van Aksi Menteng 31 mengusulkan untuk diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada agar pemerintah dapat berbicara langsung kepada rakyat. Meskipun pemerintah mempertimbangkan reaksi Jepang, rapat tetap dilaksanakan setelah rapat kabinet pada 19 September 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono Songo. Kami, Sri Sultan Hamengkubuwono Songo, Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah daerah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lain kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa EHE 1876, 5 September 1945, Hamengkubuwono Songo. Nah, yang B, perlucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang setelah proklamasi. Nah, jadi rakyat Indonesia itu jadi makin berani buat ambil tindakan nyata. Salah satunya itu dengan perlucutan senjata tentara Jepang. Tujuannya itu ada 2. Pertama itu biar senjata Jepang gak jatuh ke tangan sekutu dan bisa ngerugiin rakyat sendiri. Dan yang kedua, senjata itu dipakai buat modal perjuangan kita sendiri. Nah, aset-aset Jepang juga diambil alih. Dan proses ini kadang lewat kekerasan tapi juga ada lewat perundingan. Nah, ini juga jadi awal dari banyak aksi heroik di berbagai daerah. Yang pertama, tindakan heroik di Yogyakarta. Nah, di Jogja itu tanggal 26 September 1945, semua pegawai pemerintah dan perusahaan Jepang itu jadi mogok kerja bareng. Karena mereka tuh maksa Jepang nyerahin semua kantor ke pemerintah Indonesia. Nah, aksi ini di backup sama KNID Yogyakarta dan langsung nyatakan kalau kekuasaan itu udah di tangan RI. Yang kedua itu tindakan heroik di Surabaya. Nah, di Surabaya itu bulan September juga 1945 terjadi perebutan senjata di gudang Mesiu dan markas pertahanan. Tapi yang paling ikonik itu insiden Hotel Yamato tanggal 22 September. Nah, waktu itu orang Belanda pasang bendera merah putih biru. Nah, pemuda Indonesia tuh geram ya, marah. Terus mereka itu manjat hotel, sobek bagian biru, terus kibarin bendera merah putih. Ini jadi simbol perlawanan yang ikonik banget. Yang ketiga itu ada heroik Sulawesi Selatan ya. Jadi ada Samratulangi yang nyusun pemerintahan setelah sampai di Bulukumba. Tapi para pemuda itu ngerasa kalau beliau tuh terlalu hati-hati banget nih. Jadi mereka itu ambil langkah sendiri. Nah, mereka tuh rebut tempat-tempat yang penting kayak stasiun radio dan markas polisi. Dan akhirnya tanggal 28 Oktober 1945 mereka tuh sukses kuasai semua tempat strategi itu. Tujuannya jelas nunjukin kalau mereka itu siap bela tegakkan proklamasi. Jadi kita bisa mengambil poin yang pertama adalah
itu negeri Yogyakarta Hadiningrat menjadi negeri istimewa di Republik Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah itu dipegang oleh sultan, dan yang ketiga mereka bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Dalam menjajah Indonesia, Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap pihak penjajah. Salah satunya dengan cara meluncurkan senjata-senjata Jepang dan merebutnya. Nah, di daerah-daerah Indonesia terdapat aksi-aksi heroik dalam melawan dan mengusir penjajah dari daerah-daerah Indonesia. Saya Jafar, saya akan bahas mengenai aksi-aksi heroik di daerah-daerah Indonesia dalam mengusir para penjajah. Pertama, di Bali. Di Bali ada sebuah organisasi yang bernama AMI. AMI ini singkatan dari Angkatan Muda Indonesia. Angkatan Muda Indonesia dibentuk pada bulan Agustus 1945. Pembentukannya bertujuan untuk mendaulatkan negara Indonesia. Dalam mendaulatkan negara Indonesia, AMI melakukan rundingan terhadap pihak penjajah, tetapi pihak penjajah menolak atas rundingan tersebut. Serentak pada bulan Desember 1945, para pemuda Bali melakukan pemberontakan dan berhasil menduduki daerah yang dijarah oleh Jepang. Yang kedua ada di Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa, 200 orang pemuda melawan para penjajah. 200 orang ini berhasil menduduki pos-pos penjaga militer dan berhasil merebut senjata para penjajah. Yang ketiga ada di Banda Aceh. Di Banda Aceh ada sebuah organisasi yang bernama API, Angkatan Pemuda Indonesia. Pada awal pembentukannya, API ini memperoleh ancaman dari penjajah yang akan membuarkan organisasi tersebut. Tetapi ketua organisasi tetap kokoh dalam pendiriannya dan tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh penjajah. Dan serentak para pemuda bergerak cepat dalam melakukan pemberontakan terhadap para penjajah dan berhasil menduduki suatu wilayah yang dijarah oleh penjajah Jepang. Yang terakhir, yang keempat adalah di Palembang. Di Palembang, penegakan kedaulatan negara Indonesia melalui upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Residen Sumatera Selatan. Pengibaran bendera merah putih berjalan mulus dikarenakan para penjajah melarikan diri karena terjadi demonstrasi sebelum upacara dimulai. Baik, selanjutnya adalah pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi yang dilandasi oleh hukum dan konsekuensi terhadap suatu negara. Pengakuan de jure sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bersifat tetap, tidak terbatas waktu, lalu yang kedua bersifat penuh, memungkinkan hubungan diplomatik antar negara, termasuk penempatan duta besar. Ciri-ciri kedaulatan de jure: tidak perlu ada ketaatan secara nyata, cukup ketaatan rakyat terhadap hukum dan aturan negara. Dan juga pengakuan secara de jure yang digunakan sebagai mengatur pemerintahan dan tugas bernegara. Syarat agar suatu negara diakui secara de jure, maka harus memiliki wilayah, rakyat, serta pemerintahan yang berfungsi. Contoh pengakuan secara de jure sendiri adalah Indonesia pernah diakui secara de facto dan de jure, artinya Indonesia sah sebagai negara yang berdaulat di mata dunia. Informasi tambahan, Indonesia pernah diakui secara de jure oleh para pendahulu kita ketika mereka memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian informasi dari saya mengenai topik pengakuan secara de facto dan de jure. Terima kasih. 1. Mesir. Pengakuan pertama. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Mesir
mendukung kemerdekaan Indonesia melalui organisasi Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Mahasiswa. Secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret tahun 1946. Liga Arab juga berperan aktif mendesak pengakuan internasional dan mendukung Indonesia, dengan Raja Farouk memandang dukungan ini sebagai kewajiban agama. Kunjungan tokoh Indonesia seperti Sultan Syed dan Kiai Agus Salim memperkuat dukungan ini. Perjanjian persahabatan. Pengakuan Mesir diperkuat dengan penandatanganan perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia di Kairo. Bahkan protes Belanda ditolak oleh Perdana Menteri Mesir karena persaudaraan Islam dan tradisi bangsa Mesir. Alasan dukungan Mesir didasarkan pada persaudaraan Islam dan hubungan historis yang kuat antara Indonesia dan Mesir. Selanjutnya adalah India. India memiliki nasib yang sama sebagai negara terjajah sehingga mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini terjalin erat sejak Jawaharlal Nehru menjadi Ketua Partai Kongres Nasional India. Ketika Belanda melakukan blokade ekonomi, India menunjukkan simpatinya. Saat agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947, India membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB dan menuduh Belanda melakukan agresi militer. Pada agresi militer Belanda kedua, India memberikan dukungan terhadap Indonesia, membantu menembus blokade Belanda melalui penerbangan diplomatik. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengadakan konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1949 untuk mendukung kemerdekaan negara-negara Asia. Selanjutnya, Indonesia dan India mempererat hubungan bilateral ini pada tahun 1951 dan bersama-sama berusaha membebaskan negara-negara Asia dan Afrika dari penjajahan, yang kemudian terwujud dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955. Selanjutnya adalah Australia. Sejak 1947, hubungan Indonesia dan Australia terjalin baik. Didukung oleh Partai Buruh Australia, Australia menolak kekerasan Belanda dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Setelah agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947, Australia membawa kasus ini ke PBB dan mendesak Dewan Keamanan PBB menghentikan aksi militer Belanda. Belanda tidak menjalankan misi resolusi Dewan Keamanan PBB dan melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948. Sikap Australia ini berujung pada konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang mengakui kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.